Halo Tikers, gimana kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu. Sekarang saya sedang berada di sirkuit karting Sentul Bogor. Bukan untuk main go-kart, tapi saya ingin menemui seorang pebalap dari Pertamina Mandalika SAG Team yang akan berlaga di CEV Moto2. Yaitu dia, siapa namanya tahu nggak? Dia adalah Dimas Eki Pratama. Mau tahu apa saja sih yang kita obrolin? Simak video ini sampai habis. Halo Tikers, berjumpa lagi bersama saya Lutfi Ansori. Kali ini di samping saya sudah ada pebalap dari Pertamina Mandalika SAG Team, Dimas Eki Pratama. Dimas Eki Pratama ini nantinya akan membalap di FIM CEV Moto2 yang akan berlaga di Eropa. Halo Dim, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Nah, The Tikers, Dimas Eki Pratama ini nantinya akan membalap di kelas FIM CEV Moto2. Padahal kan sebelumnya dia digadang-gadang sebagai pebalap di kelas Moto2. Sekarang boleh nggak minta tanggapannya? Kan kemarin udah dijanjikan untuk berbalap di Moto2, kemudian dijadikan balap di FIM CEV Moto2. Gimana Dimas lagi tanggapannya? Iya pasti sih, kalau ada rasa kecewa sih ada pasti, karena kan pasti semua cita-cita pembalap di Indonesia, terutama saya kan ada di kelas Grand Prix di GP kan, di GP Moto2. Tapi mungkin ini salah satu jalannya juga yang dikasih sama Mandalika Racing Team. Mudah-mudahan juga balik ke CEV Moto2 supaya jadi batu lompatan nanti untuk ke Moto2 Grand Prix lagi sih. Oh gitu. Udah ada pembicaraan kalau Dimas nanti bisa naik kelas ke Moto2 nggak? Udah, jadi ya itu di step back dulu ke CEV Moto2. So, karena kan sempat 2020 kan sempat vakum ya, karena nggak ada event, terus COVID-nya lagi hype tinggi-tingginya. Preparing di CEV Moto2 lagi sebelum nanti step up lagi ke Moto2 Grand Prix lagi. Oke, baik. Dimas boleh tahu nggak sih perbedaannya Moto2 sama FIM CEV Moto2 itu apa aja sih? Yang paling berbeda itu kan terakhir Moto2 Grand Prix itu pakai mesin CBR 600 itu tahun 2018. Iya. Nah, karena dia ganti ke mesin Triumph. Plus dia ada elektronik, magnetic Marelli, dan ada beberapa elektronik tambahan di situ. Yang berbeda sama di CEV tetap continue pakai mesin CBR 600 itu. Jadi sampai tahun 2021 pun di CEV Moto2 tetap pakai mesin CBR 600 itu. Yang jadi berbeda pertama mesin. Yang satu pakai Moto2 Grand Prix pakai Triumph plus elektronik, yang di sana cuma pakai CBR 600 less elektronik gitu. Kalau dari segi penyelenggaraan ada bedanya nggak, misalnya serinya dan venue tempatnya balap? Penyelenggara satu Dorna sama. Makanya kenapa banyak rider MotoGP atau Moto3 atau Moto2 sebelum mereka berkarir di GP mereka perform di CEV dulu. Itu jadi banyak banget, kalau nanti bisa dicari itu banyak banget rider-rider dari CEV yang perform dia langsung pergi ke Grand Prix. Terus yang berbeda mungkin lebih banyak tracknya CEV ini ada di Spanyol. Dominan 70% Spanyol. Sisanya di Portugal ada 2 kali, Estoril sama Portimao. Terus yang untuk kelas Moto3 khususnya dia ada di Le Mans karena dia supporting race-nya MotoGP di sana. Nah, selama libur itu Dimas mengisi kegiatan dengan apa aja? Yang pasti tetap jaga kondisi, latihan juga. Karena 2020 tuh ada planning saya untuk wildcard di Moto2. Udah fix planningnya, cuman karena terkendala COVID ini, jadi nggak jadi berangkat karena banyak race Asia yang nggak jadi kan. Jadi agak sedih juga sih kemarin di 2020. Cuman tetap optimis aja sih, positive thinking. Alhamdulillah kan dapat opportunity ini nanti dari Pertamina Mandalika SAG. Mudah-mudahan ini jadi batu lompatan untuk ke going up lagi. Iya, amin. Target Dimas di kompetisi musim ini apa? Yang pasti sih semoga bisa ngibarin bendera Indonesia lagi di tempat tertinggi ya.
terus bisa adaptasi lebih cepat lagi karena yang pasti sih di balapan di CV atau di Moto2 itu sangat kompetitif. Yang pasti sih cepat dapat feelingnya di atas motor lagi. Ini saya pengen banget cepat-cepat ada di Spanyol untuk latihan, untuk training karena feelingnya atau confidence-nya ini yang harus digali terus nih sebelum seasonnya mulai gitu. Boleh bisa diceritakan nggak sih, Dim, kendala apa yang dialami pebalap Indonesia ketika dia berkompetisi di level yang setara CEP atau Moto2? Yang pasti sih kita kan terkendala di Indonesia ini ya, khususnya sirkuitnya minim. Terus ketika kita pertama kali atau main kayak waktu saya di MotoGP 2019, saya tahu hanya sirkuit di Spanyol nih. Tapi untuk sirkuit di luar Spanyol atau di Eropa lainnya kan banyak yang belum saya tahu nih. Dan sedangkan rider-rider lain nih dia udah paham, udah tahu mungkin dari Moto3 dia udah balapan di situ, dia udah tahu nih lainnya, karakter tracknya seperti apa gitu kan, adaptasi suhunya kayak gimana. Mungkin paling bagus sih jangan cuma dikasih 1 tahun kesempatan untuk tampil aja sih di Grand Prix, karena kan banyak track yang baru yang kita perlu adaptasi, yang kita perlu cari racing line-nya atau learning dari fast ridernya kan harus cepat dari FP1, FP2, FP3 gitu kan. Mungkin dari situ sih, sama support dari pemerintah dan juga dari teman-teman yang suka otomotif atau suka balapan gitu. Mungkin kita perlu supportnya yang kata-kata yang positif aja sih gitu. Kalau dari skill mah Indonesia nggak kalah ya? Sebenarnya nggak kalah sih, cuman mudah-mudahan nanti ada Mandalika Circuit juga jadi satu tempat buat rider Indonesia nih buat berlatih kan, karena kita kan minim sirkuit internasional kan yang punya layout yang teknikal, sedangkan kita perlu layout yang teknikal itu. Nah terakhir nih Dim, harapannya Dimas dengan adanya sirkuit MotoGP di Mandalika ini apa sih ke depannya? Yang pasti sih kalau kita bisa nyelenggarain MotoGP terus penerus, yang pasti, dan ada rider Indonesia yang di situ, itu pasti jadi tempat buat rider Indonesia nih khususnya nunjukin ke dunia, ke pentas dunia kalau kita tuh bisa gitu. Contohnya waktu maksudnya saya dapat feeling confidence waktu balapan di Malaysia, ternyata banyak juga negara tetangga tuh yang support orang Indonesia gitu loh. Ya maksudnya kita lagi walking track, dia manggil, wah kasih semangat, hal-hal kecil kayak gitulah. Tapi menurut saya itu sangat ngebantu. Nah mungkin nanti pas di Indonesia, kayak waktu kita balapan Asia di Sentul, wah itu euforianya pasti bakal lebih hype lagi, karena kan ada yang bawa poster atau ada yang bawa bendera Indonesia gitu, ada yang manggil nama kita gitu. Terus itu jadi bawa lebih confidence supaya buat tampil untuk teman-teman atau yang support atau Indonesia lah gitu. Berarti bisa nggak sih sirkuit Mandalika ini bisa mendongkrak prestasi pebalap Indonesia di masa depan? Harusnya bisa, tergantung nanti eventnya di Mandalika ini seberapa sering, terus dibuka untuk latihan untuk pembalap-pembalap atau seperti apanya. Mungkin nanti saya harap sih benar-benar terjadi hal yang positif ya, maksudnya banyak event di sana. Jadi sebelum event MotoGP nih, kita udah sering nih event di sana. Artinya pas dari ada kejuaraan itu, kita saat wildcard atau kita balap di sana udah siap gitu. Oke Detikers, segitu aja pembicaraan saya dengan Dimas Eki Pratama, pebalap Pertamina SAG Team, Pertamina Mandalika SAG Team yang akan membalap di FIM CV Moto2. Jangan lupa saksikan terus video otomotif terbaru di 20 detik dan baca artikelnya di Detikcom. Sampai jumpa.